Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvira Lusyayarna. Saya dari Prodi Sastra Indonesia. NIM saya 19017048. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang periode 1950. Yang pertama, sejarah perkembangan kesusastraan. Sejarah perkembangan kesusastraan Indonesia pada periode 1953 sampai 1961 adalah masa perkembangan menurut Ajib Rosidi. Olehnya, pembabakan ini digunakan istilah periode dan bukan angkatan, karena terdapat kekacauan dalam penggunaan istilah angkatan. Dalam periode 1953 sampai 1961, terdapat beberapa gejolak sastra yang salah satu di antaranya merupakan istilah atau sebutan angkatan terbaru pada masa itu. Lingkungan kebudayaan gelanggang seniman merdeka mulai kehilangan vitalitasnya setelah Chairil Anwar meninggal dunia. Dua orang, Asrul Sani dan Rifai Apin, yang diharapkan dapat melanjutkan kepeloporan Chairil Anwar, justru menjadi pasif dalam berkarya. Pada April 1952, diselenggarakan sebuah simposium tentang kesulitan-kesulitan zaman peralihan sekarang di Jakarta. Simposium ini diselenggarakan oleh golongan-golongan kebudayaan gelanggang, lekra, liga komponis, pen club, dan pujangga baru. Beberapa di antara pembicaranya adalah Sultan Takdir Ali Syahbana, Muhammad Said, Mr. Syafruddin Prawira Negara, Profesor Dr. Slamet Imam Santoso, dan Sultan Syahrir. Dalam simposium itu dilontarkan istilah krisis akhlak dan krisis ekonomi. Pada tahun berikutnya, tahun 1953, di Amsterdam diselenggarakan sebuah simposium tentang kesusastraan Indonesia. Asrul Sani, Sultan Takdir Ali Syahbana, dan Profesor Dr. Wertheim berbicara pada simposium itu. Disinilah untuk pertama kali dibicarakan impasse atau kemacetan dan krisis sastra Indonesia sebagai akibat dari gagalnya revolusi Indonesia. Persoalan tentang krisis pun semakin ramai dibicarakan ketika terbit majalah Konfrontasi pada pertengahan tahun 1954. Sujatmoko menulis sebuah esai yang berjudul Mengapa Konfrontasi dan dimuat di majalah tersebut. Yang selanjutnya, sastra majalah. Sejak tahun 1953, Balai Pustaka kedudukannya tidak menentu. Penerbit ini berkali-kali mengalami perubahan status. Ditambah lagi, penempatan pimpinan yang bukan ahli serta anggaran yang tidak mencukupi, menyebabkan kemacetan produksi. Oleh karena itu, aktivitas sastra terutama hanya dalam majalah-majalah seperti Gelanggang atau Siasat, Mimbar Indonesia, Zenit, dan Pujangga Baru. Karangan-karangan yang dapat dimuat pun akhirnya hanya dalam bentuk sajak, cerpen, dan karangan lain yang tidak begitu panjang sesuai kebutuhan majalah. Yang selanjutnya, impasse dalam sejarah Indonesia. Pada periode 1953 sampai 1961, dunia sastra Indonesia mengalami masa berkabung karena pada saat itu salah seorang sastrawan terkemuka meninggal dunia, yakni Chairil Anwar. Wafatnya Chairil Anwar membawa dampak besar pada sastrawan-sastrawan Indonesia. Banyak sastrawan yang menjadi kurang bersemangat dalam menciptakan sebuah karya atau kurang produktif karena terbawa nuansa berkabung seperti Asrul Sani, Rifai Apin, dan lain-lain. Selain itu, golongan 45 kehilangan masa jayanya, sehingga mereka merasa pesimis, serta merasa timbul krisis, dan sesudah penyerahan kedaulatan Republik Indonesia pada tahun 1949, dirasakan timbulnya krisis di berbagai lapangan dalam masyarakat Indonesia,
akibat krisis kepemimpinan politik. Selanjutnya, karakteristik karya sastra periode 1950. Yang pertama, sampai tahun 1950 sampai 1955, sastrawan angkatan 45 juga masih menerbitkan karyanya. Yang kedua, corak karya cukup beragam karena pengaruh faktor politik atau ideologi partai. Yang ketiga, terjadi peristiwa G30 SPKI sehingga sastrawan lekar disingkirkan. Yang keempat, gaya epik atau bercerita. Berkembangnya puisi cerita dan balada dengan gaya yang lebih sederhana dari puisi lirik. Yang kelima, gaya mantra mulai tampak balada-balada. 6. Gaya ulangan mulai pada perkembangan meskipun sudah dimulai oleh angkatan 45. Yang ketujuh, gaya puisi liris pada umumnya masih meneruskan karya gaya angkatan 45. Yang kedelapan, gaya slogan dan retorik makin berkembang. Selanjutnya, pengarang dan karya sastra pada periode 1950. Yang pertama, W.S. Rendra. W.S. Rendra lahir di Solo, Hindia Belanda tanggal 7 November 1935 dan meninggal di Depok, Jawa Barat tanggal 6 Agustus 2009 pada umur 73 tahun. Karya-karyanya yaitu Balada Orang Tercinta tahun 1957, 4. Kumpulan Saja tahun 1961, Ia Sudah Bertulang tahun 1963. Yang kedua, Ajib Rosidi. Beliau lahir di Jatiwangi, Majalengka, Jawa Barat tahun 1938, umur 82 tahun. Ia adalah sastrawan Indonesia, penulis, budayawan, dosen, pendiri, dan redaktur beberapa penerbit. Pendiri serta Ketua Yayasan Kebudayaan Rancage. Karya-karyanya yaitu Tahun-tahun Kematian tahun 1955, Pesta tahun 1956, Di Tengah Keluarga tahun 1956, Sebuah Rumah Buat Hari Tua tahun 1968, Perjalanan Pengantin tahun 1958, Cari Muatan tahun 1959, Cerita Pendek Indonesia tahun 1958. Selanjutnya, Surat Cinta Endah Rosidin tahun 1960. Yang ketiga, A.A. Nafis. Karya-karya A.A. Nafis yaitu Robohnya Surau Kami tahun 1956, Biang Lala tahun 1963, Hujan Panas tahun 1963, Kemarau tahun 1967. Yang keempat, Trisno Juwono. Trisno Juwono lahir di Yogyakarta di daerah Susrokusuman pada tanggal 12 November 1926. Orang tuanya bernama Kadim Harjo Prawiro, seorang mandor listrik. Trisno Juwono terlahir sebagai anak sulung dari 14 saudara. Ia merupakan anak laki-laki satu-satunya dalam keluarga. Ia meninggal tanggal 29 Oktober 1996. Karya-karyanya antara lain Angin Laut tahun 1958, Di Medan Perang tahun 1962, Madu tahun 1962, Kisah-kisah Revolusi tahun 1966, Biarkan Saja Matahari Membersihku Dulu tahun 1966. Yang kelima, N.H. Dini atau Nurhayati Sri Handini lahir di Semarang, Jawa Tengah tanggal 29 Februari 1936 dan meninggal di Semarang tanggal 4 Desember 2018 pada umur 82 tahun.
Dia adalah sastrawan, novelis, dan feminis berkebangsaan Indonesia. Karya-karyanya antara lain Dua Dunia tahun 1956, Hati yang Damai tahun 1961. Yang keenam, Ramadan KH atau Karta Hadimaja lahir di Bandung 16 Maret tahun 1927 dan meninggal di Cape Town, Afrika Selatan tanggal 16 Maret 2006 pada umur 79 tahun. Ia adalah seorang penulis biografi Indonesia. Ia meninggal setelah menderita kanker prostat selama kurang lebih 3 bulan. Karyanya Priangan Sijelita tahun 1958. Ketujuh, Subagiono Sastrowardoyo lahir di Madiun, Jawa Timur tanggal 1 Februari 1924 dan meninggal di Jakarta tanggal 18 Juli 1995 pada umur 71 tahun. Ia adalah seorang dosen, penyair, penulis cerita pendek dan esai, serta kritikus sastra esai asal Indonesia. Selama bertahun-tahun, ia adalah redaktur perusahaan penerbit Balai Pustaka. Karyanya Simponi tahun 1957, Kejantanan di Sumbing tahun 1965. Yang ke-8, Sito Tumorang. Beliau lahir di Harian Boho, Tapanuli Utara, Sumatera Utara tanggal 2 Oktober 1923 dan meninggal di Apeldoorn, Belanda tanggal 21 Desember 2014 pada umur 91 tahun. Ia adalah pujangga Indonesia. Karya-karyanya yaitu Dalam Sajak tahun 1950, Dalam Mutiara, Kumpulan Tiga Mutiara tahun 1956, Pertemuan dan Salju di Paris tahun 1956, Surat Kertas Hijau, Kumpulan Sajak tahun 1953, Wajah Tak Bernama, Kumpulan Sajak tahun 1955. Kesembilan, Pramudia Anantatur lahir di Blora, Jawa Tengah tanggal 6 Februari 1925 dan meninggal di Jakarta tanggal 30 April 2006 pada umur 81 tahun. Secara luas dianggap sebagai salah satu pengarang yang produktif dalam sastra Indonesia. Pramudia telah menghasilkan lebih dari 50 karya dan diterjemahkan ke dalam 42 lebih bahasa asing. Karya-karyanya antara lain Bukan Pasar Malam tahun 1951, Keluarga Gerilya tahun 1951, Mereka yang Dilumpuhkan tahun 1950, Perburuan tahun 1950, Cerita dari Blora tahun 1952. Yang terakhir, Bokor Hutasuhut lahir di Balige tanggal 2 Juli 1934. Ia adalah sastrawan Indonesia. Dalam dunia sejarah Indonesia atau dunia sastra Indonesia, ia angkatan 50. Karya-karyanya yaitu Datang Malam tahun 1963, Penakluk Ujung Dunia tahun 1964, Tanah Kesayangan tahun 1965. Selanjutnya, perbedaan karya sastra periode 1945 dengan periode tahun 1950. Yang pertama, tahun 1945 terbuka, sedangkan angkatan 50 gayanya epik. Pada tahun 1945 bersifat realistis, sedangkan pada angkatan 50 gayanya ulangan mulai berkembang. Ketiga, tahun 1945 bersifat individualisme. Yang keempat,
tahun 1945 terlihat sinisme, sedangkan angkatan 50 terlihat muram. Yang kelima, pada angkatan 1945 lebih ekspresif, sedangkan angkatan 50 mengungkapkan masalah-masalah sosial.